Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau terus taruh Tuhan, isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu hari ini tidak cukup sampai di sini, tidak cukup hanya sebatas pendengaran kami, tetapi firman-Mu boleh termeterai kuat di dalam kehidupan kami, merema, sehingga itu membentuk hidup kami untuk lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan kita hari ini adalah benarkah karakter dan kebenaran itu dihasilkan dari keagamaan yang kuat? Nats ini mencatat bagaimana reaksi dan tindakan banyak orang ketika mereka mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, termasuk para imam dan para wanita yang datang untuk melihat mayat dari Tuhan Yesus. Bagi para wanita-wanita, kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kabar baik dan mereka meresponnya dengan sukacita. Sedangkan di ayat yang ke-12, bagi para imam, kabar kebangkitan Tuhan Yesus itu membuat mereka sangat khawatir sehingga di ayat yang ke-13 dan ke-14, para imam ini mulai mengatur cerita bohong bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Dan mulai mengintimidasi para penjaga supaya tidak mengatakan kebenaran tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus. Bahkan mereka itu mulai menjanjikan pada para penjaga ini atau serdadu-serdadu yang berjaga, kalau mereka tidak mengatakan cerita yang sebenarnya pada wali negeri, maka keselamatan para penjaga ini akan mereka jamin. Dan di ayat yang ke-15, para imam kepala ini juga mulai menyuap para serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus, supaya mereka tutup mulut dan rahasia mereka tidak terbongkar. Tapi kalau dipikir-pikir sangat disayangkan. Kenapa? Karena para serdadu ini, mereka itu menyaksikan secara langsung suatu kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi hanya karena suap atau karena uang, kebenaran itu pada akhirnya dijadikan suatu berita bohong. Dan luar biasanya terjadi sampai dengan hari ini. Jadi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu hanya kebohongan saja. Nah, asal-usulnya dari mereka ini yang mengarang suatu cerita yang bohong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats ini kita belajar. Yang pertama, kehidupan beragama tidak menjamin orang itu memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik tidak dibentuk dari kehidupan keagamaan kita. Tetapi karakter yang baik itu terbentuk dan dihasilkan dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kasih kita kepada Tuhan. Agama
sering dipakai sebagai topeng. Seringkali orang itu banyak yang bersembunyi di balik jubah keagamaan mereka. Padahal hati mereka busuk. Hatinya dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Hatinya dikuasai oleh iblis. Nah, ini juga terjadi kepada para imam dan orang Farisi. Mereka ini adalah orang-orang yang taat dalam hal beragama. Dan tidak hanya taat, mereka itu benar-benar mengerti banyak tentang kitab suci. Tapi sayang, hidup mereka itu tidak mencerminkan kalau mereka adalah orang yang beragama dan orang yang mengerti kitab suci. Hati mereka benar-benar dikuasai oleh rasa iri, kebencian, dan kemarahan terhadap Tuhan Yesus. Hari-hari ini sering kita menjumpai orang menyebut dirinya beragama, tetapi mereka hidup dalam perzinahan. Mereka hidup dalam perselingkuhan. Bahkan mereka masih percaya dengan paranormal atau kuasa-kuasa gelap. Jangan kita pakai nama Tuhan atau atribut keagamaan untuk kepentingan diri sendiri. Seharusnya semakin kita beragama dan mengenal Tuhan, harusnya kita semakin bisa menghargai. Kita juga bisa semakin mengasihi, dan yang lebih penting, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memiliki kehidupan beragama yang baik, harusnya kita semakin memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah pakai agama untuk memenuhi ambisi pribadi. Jangan pernah pakai agama untuk kepentingan sekelompok saja, atau yang lebih parahnya, memakai atribut keagamaan, memakai keagamaan kita hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita pakai kehidupan keagamaan kita itu untuk mengubahkan karakter kita, untuk mengubahkan pola pikir kita, dan untuk mengubahkan hati kita menjadi jauh lebih baik sampai kita benar-benar bisa berkata, aku ini hidup, tetapi aku hidup bukan lagi hidupku, tetapi hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, keagamaan itu tidak pernah bisa menjamin karakter seseorang itu menjadi lebih baik. Yang kedua, yang bisa kita pelajari dari nats ini, kebenaran tidak dapat berdampingan dengan kebohongan. Ayat yang ke-13, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Sebenarnya, penyebab dari para imam kepala dan tua-tua ini menyebarkan berita bohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu karena kekerasan hati mereka sendiri, yang memang kalau kita telusuri dari awal mulanya, mereka ini menolak tentang kebenaran pengajaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan diajarkan pada saat itu. Selain itu, di dalam diri mereka semasa Tuhan Yesus hidup saja, mereka mulai menyimpan rasa pahit hati, iri kepada Tuhan Yesus. Karena banyak sekali orang yang terkagum-kagum dengan setiap pengajaran dari Tuhan Yesus. Bahkan itu dibawa sampai kematian Tuhan Yesus. Akhirnya mereka menyebarkan berita kebohongan dan dampaknya sampai dengan saat ini. Banyak yang tidak mempercayai bahwa kebangkitan itu benar-benar terjadi. Itu asal mulanya dari imam kepala dan tua-tua itu. Sebenarnya sudah saya katakan tadi kalau imam kepala dan tua-tua ini bukanlah orang yang tidak tahu tentang Taurat, tidak tahu tentang firman dan kebenaran. Mereka benar-benar tahu tentang itu, banyak hal yang mereka tahu tentang Taurat Tuhan. Tetapi yang jadi dilema di dalam diri mereka adalah kalau mereka mengikuti Taurat, benar-benar loh mereka mau mengikuti isi Taurat dan kebenarannya,
yang ada di dalamnya dan menjalankan, itu resikonya sangat tinggi. Mereka bisa kehilangan jabatan, bisa kehilangan pengaruh, bahkan mungkin mereka tidak lagi dipakai dan dipercayai lagi oleh rakyat. Karena memang semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah penggenapan dari Taurat Tuhan itu sendiri. Dan ini bertentangan dengan imam-imam kepala. Mereka tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mau menghidupi kebenaran itu. Makanya demi mempertahankan semuanya itu, maka mereka mengorbankan kebenaran, menyesatkan banyak orang dengan kebohongan, termasuk berita tentang kebangkitan dari Tuhan Yesus. Pada awalnya Tuhan Yesus sering mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga nanti Tuhan akan bangkit, dan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi pada zaman-zaman yang terdahulu. Para imam tahu tentang hal ini. Sekali lagi, mereka tidak mau mengambil resiko karena iri hati mereka, kebencian mereka kepada Tuhan, karena mereka menolak tentang kebenaran. Akhirnya berita kebohonganlah yang mereka angkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini benar-benar mengingatkan kita bahwa kebenaran itu tidak bisa hidup secara berdampingan dengan kebohongan. Hidup dalam kebohongan memang sekilas saja nampaknya itu menguntungkan, tetapi sebenarnya kebohongan itu kalau terus-terusan dilakukan akan jadi jerat yang akan membawa diri kita masuk di dalam kehancuran. Kalau kita sudah memutuskan hidup benar sesuai dengan yang Tuhan mau, resikonya mungkin kita akan dibenci, mungkin kita akan dikucilkan. Tetapi itulah resiko sekaligus tantangan iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tantangan iman hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dan itu memang harus kita kerjakan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman, hidup di dalam kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hidup itu pilihan. Mau hidup dalam kebenaran atau kita hidup dengan memelihara kebohongan. Karena setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Hidup dalam kebenaran, resikonya kita akan mengalami hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Tetapi orang yang memutuskan untuk hidup dalam kebohongan, dia akan membawa hidupnya kepada kesengsaraan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan beragama itu sekali lagi tidak menjamin seseorang memiliki karakter yang baik, dan tidak menjamin orang itu telah menghidupi kebenaran dan tidak hidup dalam kebohongan. Tetapi karakter dan hidup dalam kebenaran itu dibentuk dari pengenalan kita kepada Tuhan, dibentuk dari hati dan pikiran yang selalu positif. Sekalipun karakter dan kebenaran itu dibentuk melalui kesulitan-kesulitan yang terjadi, yang kita alami, dan juga dibentuk dari kedisiplinan rohani kita dan komitmen kita dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan hal ini, kita mau benar-benar mengenal Tuhan, kita mau benar-benar hati dan pikiran kita dibentuk oleh Tuhan sehingga selalu positif menghadapi banyak hal, dan kita membentuk diri kita untuk disiplin rohani, berkomitmen menjalin hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya karakter yang baik akan terbentuk, hidup yang benar akan terbentuk, dan kasih kepada Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, dan kami sungguh percaya bahwa apa yang telah dikerjakan oleh para imam-imam kepala maupun para orang-orang Farisi yang mengetahui kebenaran-Mu Tuhan, ini merupakan pelajaran berharga bagi kami, bahwa betapapun orang itu berusaha menghidupi keagamaannya, tetapi ketika orang ini tidak takut akan Engkau, ketika orang ini tidak mau mendisiplin dirinya untuk terus menjaga hubungannya dengan Engkau,
maka orang ini akan jatuh Tuhan. Tetapi Tuhan, apa yang telah dilakukan oleh para imam ini menjadi pelajaran berharga bagi kami Tuhan. Kami rindu tidak menjadikan agama, tidak menjadikan kedok agama, jubah agama untuk mencari keuntungan kami sendiri Tuhan. Tetapi kami rindu semakin kami memiliki keagamaan yang intim dengan Engkau, semakin kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, itu semakin membentuk dan mendewasakan karakter kami, sehingga kami boleh memiliki karakter seperti karakter-Mu Tuhan. Kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Setiap kami yang saat ini sedang merasa tidak percaya diri, mungkin karena kami menilai bahwa karakter kami kurang baik, hari ini sekali lagi Engkau menegaskan Tuhan. Engkau mau mengajarkan kepada kami untuk belajar dari cerita para imam ini, bahwa kami tidak mencontoh apa yang mereka kerjakan Tuhan, tetapi kami boleh menghidupi pengenalan kami akan Engkau Tuhan, untuk membentuk kami, membentuk karakter kami jauh menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebangkitan-Mu mengubah hidup kami Tuhan, untuk jauh menjadi lebih baik lagi. Kebangkitan-Mu semakin menguatkan iman kami, semakin menguatkan kepercayaan kami, bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang tidak hanya menyelamatkan kami, tetapi melalui setiap perkara, Engkau mau mengajarkan kami, untuk kami boleh memiliki karakter seperti karakter-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.